Tinggal dulu yang di situ ini ya. Potong pilih nenek dong sama. Sahabat kita dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam segala hari-hari kehidupan kami, sehingga Engkau menuntun kami semua, anak cucu dari Kupang, dari Rose, kami berkumpul di sini Tuhan. Kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa, mohon ampun atas segala dosa dan salah kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan dayakan kami untuk dapat mendengarkan sedikit daripada bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan buka isi hati-Mu bagi kami semua. Ketika kami mendengarkan suara-Mu, kami boleh menambahkan pengetahuan dalam kehidupan kami. Dan firman itu menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa ini sembahyang kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan, dan siap untuk menyambut akan firman. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Dia berbicara sebagai berikut. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17 dia berbicara tentang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak, Mama, dan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, firman ini menceritakan tentang siapa sahabat yang sejati. Hari-hari kehidupan kita sebagai manusia, kita membutuhkan sahabat, dan sahabat yang sejati yang sebenarnya. Ialah Tuhan Yesus. Dia menuntun kita pada setiap langkah hidup kita. Dalam hal apapun kita selalu ditopang dan menjadi sahabat yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, ada sebuah kisah tentang sebatang pohon yang tumbuh, yang berbuah, dan digemari oleh burung-burung bahkan manusia. Pohon yang rindang, pohon yang tumbuh dan berbuah banyak ini, dia disukai oleh burung-burung. Ada satu burung yang namanya burung kalak. Dia yang pertama datang hinggap dan memuji pohon itu. Engkau sungguh bagus, engkau punya buah wangi dan indah. Lalu pohon ini dibilang, tinggallah dekatku. Lalu burung yang kedua datang lagi, burung kenari. Dia bilang, engkau punya buah sangat banyak dan ingin aku mendapatkan engkau punya buah. Lalu pohon ini bilang, tinggallah dekatku.
dua burung ini selalu memuji pohon yang berbuah banyak itu. Datanglah burung yang ketiga, namanya burung pelatuk. Burung pelatuk ini dia datang melihat pada pohon itu karena buahnya banyak dan syarat, maka juga datangnya penyakit ulat dan lain-lain tumbuh pada pohon itu. Burung pelatuk datang, dia mematok batang pohon itu, lalu batang pohon itu dia merasa dia tidak nyaman karena burung pelatuk dia selalu mematok batang-batangnya dan menjerit. Lalu burung pohon ini dia bilang, engkau pergi, biarlah, pergi. Burung itu pun pergi. Dan tinggallah dua burung yang menjaga pohon itu. Tidak lama kemudian pohon yang hijau dan rindang itu mengalami kesakitan dan dia mulai gugur. Burung pelatuk kembali. Dia ingin supaya pohon itu diselamatkan. Burung pelatuk kembali dan melihat pohonnya sudah gugur, hampir mati. Lalu burung pelatuk dia mematok segala penyakit yang ada pada pohon itu, akhirnya pohon itu menjadi segar kembali dan berbuah banyak lagi. Kisah daripada burung pelatuk, burung kenari dan burung jalak dan pohon ini. Siapakah yang menjadi teman sejati? Dalam kehidupan segala jenis tanaman manusia yang ada di dunia ini, kita saling membutuhkan satu dengan lain untuk menghibur, untuk memberikan penguatan, untuk merawat ketika kita dalam kekalutan dan apapun. Ini dia mengatakan, siapakah yang menjadi teman sejati? Tentunya Bapak Ibu dan Saudaraku, kembali kepada firman Tuhan, dia bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Menjadi seorang sahabat bagi kita manusia, sebagaimana tadi lagu dia katakan, Tuhan Yesus setia, dia sahabat bagi kita semua. Dalam susah maupun dalam senang, dia selalu menghibur dan menopang setiap kehidupan kita. Karena itu, dalam perjalanan kehidupan kita, mengenang peristiwa kematian daripada kekasih kita, mama kita, saudara kita, Mama Fia yang sudah meninggalkan kita sudah 3 tahun. Tapi Tuhan yang setia menjaga, menaruh kasih dalam setiap waktu bagi Bapak Kiel, bagi Bapak Saudara, anak cucu, dalam setiap kesukaran, dalam setiap kebimbangan. Dia selalu menghibur, dia selalu memberikan kekuatan, dia selalu memberikan kepada kita pengharapan. Karena itu, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, jangan ragu, percayalah, oh Yesus Tuhan adalah sahabat yang setia, yang selalu menopang, yang selalu menjaga, melindungi, menghibur, dan mengerti segala tetesan air mata dalam gelombang kehidupan apapun yang kita alami. Dia setia, menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Umat nomor 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu dan seterusnya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau
setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah tiap jam dampingi hambamu. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hambamu. Jika kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di susah dukaku. Ya Tuhan, tiap jam Yesus dukaku. Kalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami menaikkan doa kami ke hadapan-Nya Tuhan. Mohon berkat kasih karunia dan damai sejahtera pada Allah, daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Roh Kudus selalu dan terus menyertai kami sekeluarga, keluarga dalam rumah tangga ini. Bahkan juga mempersiapkan makan dan minum untuk kami mencicipi bersama-sama. Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau berkati semua yang telah dipersiapkan bagi kami semua. Dan ketika kami mengambil bagian dari dalamnya, membawa kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita berakhir. Salam. Salam. Ya, ini sendal di mana? Kalau siapa anak bisa.